Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riani Hartono Putri dengan NPM 205030097 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pasundan Bandung. Di sini saya memiliki tugas akhir dari mata kuliah Sosiolinguistik dengan dosen pengampu Bapak Egy Nugraha, MPD, dengan tugas yaitu menganalisis peristiwa tutur dan tindak tutur. Nah, di sini kami juga akan membahas mengenai peristiwa tutur dan tindak tutur. Apa sih perbedaan antara peristiwa tutur dan tindak tutur? Kemudian terdapat apa saja komponen peristiwa tutur, klasifikasi tindak tutur, serta jenis-jenis dari tindak tutur tersebut. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai perbedaan tindak tutur dan peristiwa tutur. Nah, apa sih tindak tutur itu? Tindak tutur adalah segala tindakan yang dilakukan seseorang pada saat berbicara. Sedangkan peristiwa tutur adalah suatu kegiatan yang terkontrol oleh sejumlah kaidah maupun norma yang digunakan dalam berbicara. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai komponen-komponen yang berada dalam peristiwa tutur. Nah, komponen ini itu sering disebut dengan singkatan speaking, yang berarti S-nya itu berarti waktu, tempat serta situasi, P-nya itu berarti partisipan, E-nya itu berarti tujuan, A-nya itu berarti bentuk dan isi ujaran, K-nya itu berarti cara atau nada, I-nya itu berarti ragam bahasa, N-nya itu berarti norma atau aturan berinteraksi, dan yang terakhir itu G. G itu berarti jenis atau bentuk penyampaian. Selanjutnya di sini ada menurut Purba tahun 2011 88 peristiwa tutur antara penutur dan petutur. Yang pertama itu terdapat adanya partisipan, kedua satu pokok tuturan, ketiga dalam waktu tertentu, keempat tempat tertentu, dan kelima situasi tertentu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai klasifikasi tindak tutur. Nah, klasifikasi tindak tutur ini terbagi menjadi 3 tindakan, yaitu yang pertama ada tindak lokusi, kedua tindak ilokusi, dan ketiga tindak perlokusi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tindak lokusi? Tindak lokusi adalah suatu tindakan membuat tuturan yang bermakna. Jadi dalam tindak lokusi ini, tuturan itu harus memiliki makna. Kemudian yang kedua, tampak dalam percakapan sehari-hari. Kebanyakan tindak lokusi ini terdapat dalam percakapan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, pendengar itu tidak wajib untuk melakukan apa yang dikatakan oleh seorang pembicara. Selanjutnya di sini kita akan membahas yang kedua, yaitu ada tindak ilokusi. Apa sih tindak ilokusi? Nah, tindak ilokusi ini adalah pengembangan tindak lokusi. Nah, dinyatakan dapat berhasil apabila memiliki efek dan efek tersebut dapat tercapai dengan baik. Kemudian dari jenis-jenis tindak ilokusi ini ada tindak direktif, tindak ekspresif, tindak deklaratif, tindak komisif, dan yang terakhir itu ada tindak representatif. Kemudian yang ketiga ada tindak perlokusi. Nah, apa sih tindak perlokusi ini? Nah, tindak perlokusi adalah efek dari konsekuensi yang dihasilkan bukan karena konvensi tetapi telah dirancang dari awal, sehingga yang mendengar akan terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh penutur. Nah, konsekuensi tuturan perlokusi ini itu bersifat pasti. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis tindak tutur. Nah, jenis-jenis tindak tutur ini tadi itu terdapat ilokusi, lokusi, perlokusi. Di sini kita akan membahas mengenai contoh-contoh dari jenis-jenis tindak tutur tersebut. Nah, selanjutnya di sini terdapat jenis tindak tutur ilokusi. Nah, di mana kita itu mengambil contoh dari dialog film animasi Meraih Mimpi. Nah, dalam dialog tersebut ditemukan dialog yang menunjukkan adanya peristiwa tindak tutur yang mengandung jenis tindak tutur ilokusi dalam film animasi Meraih Mimpi ini. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai tindak tutur asertif. Dalam tindak tutur ilokusi ini terdapat tindak tutur asertif, di mana tindak tutur asertif ini merupakan tindak tutur yang mengikat penuturnya akan kebenaran atas apa yang dituturkan. Misalnya kita ambil contoh tindak tutur asertif mengeluh. Nah, tindak tutur mengeluh ini adalah tuturan yang mengungkapkan atau mencerminkan penderitaan dan sakit hati mengenai suatu keadaan.
Nah, selanjutnya di sini ada tindak tutur asertif mengenai mengeluh. Kita akan mengambil contoh dari film animasi Meraih Mimpi. Terdapat dialog yang menggambarkan bahwa Minah yang terbang cepat menerobos masuk hutan tidak sengaja membuat sistem layar rusak. Tante Bear pun mengadukan hal tersebut kepada monyet. Monyet yang mendengarkan hal tersebut merasa geram, kesal, dan marah karena monyet merasa bahwa memperbaiki layar tersebut tidak mudah baginya. Kemudian terdapat dialog yang mengatakan Minah di sini berbicara bahwa awas, tuh kan, aduh. Nah, di situ Minah menerobos layar hingga layar tersebut jatuh. Kemudian Tante Bear pun berbicara, permisi, si Minah bikin rusak layar. Kemudian monyet pun, emang enak benerin layar terus, main panggil-panggil aja. Ini sistem gak gampang tahu. Ya, di sini kita akan membahas mengenai hasil analisis dari tindak tutur asertif mengeluh, di mana penutur monyet mengeluh kepada mitra tutur atau Tante Bear yang dengan sesuka hatinya memanggil mitra tutur hanya untuk memperbaiki sistem layar yang tidak sengaja dirusak oleh Minah. Penutur mengungkapkan kekesalannya dengan mengeluh bahwa untuk memperbaiki sistem layar bukanlah suatu perkara yang mudah. Tuturan keluhan penutur bermaksud sebagai peringatan agar mitra tutur dan Minah tidak mengulangi perbuatannya. Tuturan mengeluh dalam hal ini ditandai dengan ungkapan atau yang disampaikan oleh penutur sebagai cerminan penderitaan atau sakit hati yang dirasakan tentang sesuatu. Penutur merasa kesal kepada mitra tutur yang sesuka hatinya memanggilnya untuk memperbaiki sistem layar, padahal untuk memperbaikinya bukan hal yang mudah. Dalam tindak tutur ilokusi ini terdapat tindak tutur direktif, di mana tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan tersebut. Misalkan menyarankan. Tindak tutur menyarankan adalah suatu tuturan yang memberikan sebuah opsi atau beberapa pilihan kepada seseorang atau mitra tutur untuk dipertimbangkan. Selanjutnya di sini kita akan menganalisis mengenai tindak tutur direktif, yaitu dalam hal mengenai menyarankan. Nah, di sini dalam film tersebut terdapat dialog yang menggambarkan Somat sedang berkeluh kesah dengan Oma di halaman belakang rumah tentang mesin-mesin penemuannya yang sulit untuk diperbaiki. Dengan tenang dan penuh kelembutan, Oma meyakinkan Somat dengan memberi saran agar menjual mesin-mesin tersebut. Somat kurang begitu yakin dari saran yang diberikan oleh Oma. Nah, terdapat dialog di sini. Somat itu berkata bahwa aku gak akan pernah bisa bikin mesin-mesin ini bekerja. Ini semua cuma mimpi. Ma, apa yang harus kita lakukan? Kemudian Oma berkata, mungkin kau jual saja mesin-mesin ini. Somat pun membalas ucapan Oma. Ma, aku tahu aku seseorang penemu yang baik, tapi mana ada orang yang mau beli mesin-mesin ini? Lagian gak ada yang tahu cara kerjanya, Ma, ucap Somat. Dan di sini kita akan membahas mengenai hasil analisis dari tindak tutur direktif menyarankan tersebut. Di sini penutur Oma mendengarkan keluh kesah mitra tutur, yaitu Somat, anaknya, mengenai mesin-mesin penemuan mitra tutur yang sulit untuk diperbaiki. Dengan ekspresi tenang dan penuh kelembutan, penutur memberikan saran kepada mitra tutur agar menjual mesin-mesin tersebut. Mitra tutur kurang begitu yakin dengan saran yang diberikan oleh penutur. Penutur bermaksud membantu memberikan solusi kepada mitra tutur mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh mitra tutur. Tuturan yang menyarankan dalam hal ini ditandai dengan penanda kesantunan kata mungkin. Kata mungkin di dalam pragmatik disebut dengan hesitansi atau hesitansi ditandai dengan ketidaktegasan. Kata mungkin dalam tuturan menyarankan di sini penutur itu ingin memberikan beberapa pilihan atau opsi kepada mitra tutur untuk dipertimbangkan. Selanjutnya dalam tindak ilokusi pun terdapat tindak tutur komisif, yaitu tindak tutur yang melibatkan penuturnya pada tindakan yang akan datang. Misalkan menawarkan. Tindak tutur menawarkan adalah suatu tindak tutur yang mengandung sebuah negosiasi dengan memberi pilihan atau opsi yang mampu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
Selanjutnya di sini kita akan memberikan contoh mengenai tindak tutur komisif menawarkan. Nah, dalam film animasi tersebut terdapat dialog yang menggambarkan mengenai tindak tutur komisif menawarkan, di mana Tante Bear sedang berbicara dengan rusa mencari solusi atas masalah yang menimpa hutan tempat tinggal mereka yang akan dihancurkan manusia. Kemudian Kakatu si burung bete tersebut memberikan sebuah tawaran kepada Tante Bear agar dia dan temannya si Mina untuk menyelidiki terlebih dahulu mengenai rencana manusia. Kakak tua menawarkan sesuatu kepada Tante Bear dengan ekspresi yang sangat meyakinkan. Nah, contoh dialognya itu Tante Bear berkata bahwa gimana kalau pergi dari sini adalah hal yang salah. Ini rumah kita. Rusa pun berkata, nah, ikut suara hati Tante. Pindah bisa salah, bisa benar. Kita orang harus cari tahu dulu ini siapa yang punya bikin dan dia orang mau apa. Kemudian Kakatu pun berbicara, gimana kalau kita selidiki dulu, boleh? Tante Bear, ide yang bagus. Dari hasil analisis tindak tutur komisif dari dialog tersebut, penutur Kakak tua menawarkan sesuatu kepada mitra tutur yaitu Tante Bear agar penutur menyelidiki terlebih dahulu rencana yang akan dilakukan oleh manusia untuk menghancurkan hutan dengan ditemani oleh kawannya Mina. Penutur bermaksud menawarkan diri untuk membantu mitra tutur memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Penutur menawarkan dengan penuh keyakinan agar mitra tutur mempercayai tuturan penutur. Tuturan menawarkan dalam hal ini ditandai dengan pertanyaan rumusan tawaran dari tuturan. Gimana kalau kita selidiki dulu, boleh? Nah, kalimat tuturan tersebut sifatnya tidak langsung karena melihat jarak tempuh antara penutur dengan mitra tutur. Jika dilihat dari jarak sosial, penutur di sini berperan sebagai penghuni hutan, sedangkan mitra tutur sebagai ketua penghuni hutan yang harus dihormati. Semakin jauh jarak sosial antara penutur dengan mitra tutur, semakin santunlah tuturan tersebut. Selanjutnya di sini kita ada tindak tutur ekspresif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tindak tutur ekspresif? Tindak tutur ekspresif merupakan tindak tutur yang berfungsi menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan. Misalnya, kita ambil contoh dalam berterima kasih. Tindak tutur berterima kasih adalah tuturan yang mengungkapkan rasa syukur atau membalas budi setelah menerima suatu kebaikan. Selanjutnya di sini kita akan memberikan contoh mengenai tindak tutur ekspresif berterima kasih dalam film animasi tersebut. Nah, dialognya itu menggambarkan Somat datang ke rumah Ibu Ten bersama Uma untuk memberikan hadiah pernikahan bagi calon pengantin. Ibu Ten merasa senang menerima hadiah yang diberikan oleh Somat untuk pernikahan putrinya. Dialog tersebut dapat digambarkan ketika Somat berkata bahwa ini kado calon pengantin sambil meletakkan mesin. Kemudian Ibu Ten berkata, wah, makasih ya Somat. Apa ini? Kemudian Somat berkata, ini adalah mesin cuci praktis. Hehehe. Ibu Ten pun, makasih ya, ucapnya. Nah, dari hasil mengenai analisis tindak tutur ekspresif berterima kasih, dapat digambarkan bahwa penutur Ibu Ten mengucapkan terima kasih kepada mitra tutur Somat atas hadiah yang telah diberikan mitra tutur untuk pernikahan anaknya. Penutur merasa senang dan gembira menerima hadiah tersebut. Tuturan penutur bermaksud sebagai ungkapan rasa senang atas hadiah yang telah diberikan oleh mitra tutur. Tuturnya berterima kasih dalam hal ini dapat dilihat dari cara penutur mengucapkan terima kasih kepada mitra tutur. Penutur mengucapkan makasih karena melihat jarak sosial antara penutur dengan mitra tutur yang memiliki tingkat keakraban sebagai tetangga. Tingkat hubungan keakraban antara penutur dengan mitra tutur akan menentukan peringkat kesantunan tuturan yang digunakan dalam keseluruhan aktivitas bertutur. Di sini kita akan memberikan contoh tindak tutur deklaratif menjatuhkan hukum, di mana dalam film animasi tersebut menggambarkan Ubay, seseorang preman sekaligus kaki tangan Pairot, datang menghancurkan sebuah sekolah di desa. Somat yang datang untuk mencegah pun berdebat dengan Ubay. Ubay merasa marah dan kesal karena warga tidak ada yang membayar pajak. Ubay memberikan peringatan terakhir kepada warga untuk segera membayar pajak. Kemudian dalam dialognya pun terdapat Somat berkata bahwa, apa-apaan kamu, hah? Ubay pun berkata, kau Somat, tak satu pun dari kalian yang membayar pajak. Macam mana? Besok hari terakhir dan setelah itu rumah kalian akan aku ambil dan boom, semuanya retak.
Rai pun berkata, "Kita harus apa, Somat?" "Ayah tidak tahu, kita harus cari jalan keluarnya," kata Somat. Di sini terdapat hasil analisis dari tindak tutur deklaratif menjatuhkan hukum dalam dialog tersebut, di mana penutur Ubay yang merupakan seorang preman sekaligus kaki tangan Pairot datang ke desa untuk menghancurkan sekolah. Mitra tutur Somat datang untuk menghentikan hal tersebut. Penutur marah dan kesal karena mitra tutur dan warga desa selama ini tidak ada yang membayar pajak. Penutur mengancam dengan menjatuhkan hukuman kepada mitra tutur dan penduduk. Penutur memberikan batas waktu hingga esok hari untuk membayar pajak. Mendengar ancaman tersebut, mitra tutur bingung harus berbuat apa. Penutur bermaksud mengancam dengan menakut-nakuti mitra tutur agar mau membayar pajak. Tuturan menjatuhkan hukuman dalam hal yang ditandai dengan pernyataan mengancam pada tuturan tersebut. "Besok hari terakhir dan setelah itu rumah kalian akan aku ambil dan bram, retak," yang berisi peringatan untuk menakut-nakuti mitra tutur sebagai pihak yang menerima ancaman. Di sini ada tindak tutur lokusi. Nah, dari hasil analisis penelitian, peneliti menemukan percakapan yang mengandung tindak tutur lokusi. Apa saja percakapan tersebut? Di sini akan kita bahas mana yang termasuk tindak tutur lokusi. Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh dari dialog lokusi. Nah, di sini itu terdapat percakapan antara seorang guru dengan seorang wali murid. Yang pertama itu terdapat guru berkata bahwa, "Pagi Pak, silakan duduk. Coba Bapak lihat nilai Risa, jelek." Nah, dalam percakapan ini itu menit ke 00.30. Kemudian ayah Risa pun berkata bahwa, "Ini memang malas. Bapak sudah capek. Apa ini nilaimu merah semua? Mau jadi apa? Nilai ulangan kayak gini semua. Anak kurang ajar. Papa itu biayain kamu mahal-mahal. Harusnya kamu belajar lebih rajin lagi." Menit ke 00.53. Kita dapat mengambil hasil analisis dari dialog tersebut, yaitu kutipan uraian di atas adalah tindak tutur lokusi pada kata "coba Pak lihat nilai Risa jelek". Itu berarti guru menginformasikan kepada ayah Risa bahwa nilai Risa jelek. Kemudian ayah memberikan informasi kepada guru bahwa Risa ini memang pemalas dan ayahnya sudah capek untuk mengurus dan membiayai sekolah Risa. Nah, itu dia termasuk ke dalam contoh lokusi. Kita akan membahas mengenai tindak tutur perlokusi, di mana tindak tutur perlokusi adalah efek atau dampak yang ditimbulkan oleh tuturan terhadap mitra tutur, sehingga mitra tutur melakukan tindakan berdasarkan si penutur tersebut. Nah, selanjutnya di sini terdapat dialog dari contoh dialog perlokusi. Nah, yang pertama itu di sini ayah berkata kepada Risa bahwa, "Heh kamu, ngapain kamu di sini? Tidur sana." Kemudian Risa pun berkata, "Aku mau makan sama papa." Ayah pun menjawabnya, "Sudah banyak alasan, tidur sana." Risa pun berkata, "Kenapa papa pulang larut malam?" Ayah pun berkata, "Sudah gak usah banyak omong, tidur sana." Dapat diambil kesimpulan dari dialog tersebut, kita dapat menganalisis bahwa kutipan dialog di atas merupakan tindak tutur perlokusi, yaitu tuturan yang berdampak pada mitra tutur. Ayah menyuruh Risa untuk tidak tidur di meja makan. Risa merespon menyuruh ayah untuk makan bersama. Kemudian ayah merespon lagi bahwa ayah menolak dan menyuruh Risa untuk tidur. Kemudian Risa merespon dengan makna tidak seharusnya ayah pulang malam. Kemudian berdampak pada ayah marah dan tetap menolak permintaan dari Risa tersebut. Nah, dalam contoh dialog tersebut itu termasuk ke dalam dialog perlokusi, di mana tindak tutur perlokusi di sini itu dapat membuat dampak yang ditimbulkan oleh tuturan terhadap mitra tutur, sehingga dampak tersebut mitra tutur melakukan tindakan berdasarkan perintah si penutur tersebut. Sekian materi dari peristiwa tutur dan tindak tutur yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.